Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan. Saudara, ada hal yang menarik yang kita lihat dari ayat ini. Kata Allah menunjukkan berarti memperlihatkan, memamerkan. Maka kita lihat di sini bagaimana Allah itu memperlihatkan, mempertunjukkan, memamerkan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara. Ya, ini hebat, ini luar biasa. Yesus lakukan hal yang sama. Ya, lewat apa? Lewat kematiannya ketika kita masih berdosa, saudara. Bukan dalam situasi kita baik-baik, tapi dalam situasi keberdosaan kita, Allah tunjukkan, Allah pamerkan kasih-Nya kepada kita, kepada dunia, bahwa Dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Jadi kematian Yesus ini adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Bukan, tidak ada sesuatu yang menarik dalam dirimu, tidak ada sesuatu yang menarik dalam dirimu sehingga Ia rela mati buat kita, saudara-saudara. Inilah yang pantas kita harus menangis. Inilah yang patut kita bersujud kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Aku ini orangnya popone gitu, saudara. Tapi Dia mau mati buat kita. Ya, tidak ada yang layak dilihat dari diri kita ini, saudara-saudara. Tapi Yesus rela datang ke tengah-tengah dunia, rela mati buat kita. Kita ini orang bejat, itu kata firman. Tapi di tengah-tengah kebejatan kita, di tengah-tengah kekotoran kita, di tengah-tengah ketidakpantasan dan ketidaklayakan kita, Yesus datang ketika kita masih berdosa. Sudah. Roma 3 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia mempertunjukkan, memperlihatkan, memamerkan kasih-Nya kepada dunia, bahwa Dia tinggalkan surga, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan lihat dari surga ke bumi, kepada anak manusia untuk melihat apakah yang ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah ada? Ya. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, kotor, saudara-saudara. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi justru di sini Allah datang. Justru di tengah-tengah kondisi itu, Yesus pamerkan, tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu satu bukti bahwa Allah mengasihimu, mengasihiku. Dia tidak rela kita binasa. Tapi Yesus mau merampas kita dari sana. Dia angkat kita dari sana. Dia ambil kita dari sana, supaya tidak sampai kepada kematian itu. Hebat loh Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia pamerkan bagaimana kasih-Nya mati di kayu salib. Sebelum di sana, dalam suasana berdoa di Taman Getsemani, ditangkap Dia, diseret, diadili. Saudara-saudara, sampai pengadilan katakan, aku tidak menemukan kesalahan. Salibkan Dia, kamu tidak mau tahu, tapi Dia harus mati. Barabas yang kulepaskan. Tidak, salibkan Dia. Coba, saudara-saudara. Dia rela dong tidak buka mulut. Kita telah menyeleweng dan semua kita telah bejat.
pun yang baik dari kita, seorang pun tidak. Tapi di tengah-tengah keadaan itulah Yesus datang. Mari kita lihat lagi satu ayat bahwa Daud melukiskan kasih Tuhan itu kepada kita sangat luar biasa. Lihat lagi ini loh. Luar biasa Daud melukiskan kasih Tuhan kepada kita. Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Raja Daud melukiskan kasih Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa. Dia datang tinggalkan surga ke bumi. Dia rela mati buat kita tersalib. Saudara-saudara, Alkitab katakan tadi, ya. Apakah manusia? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini manusia bejat, Alkitab tadi bilang. Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Tidak ada apa-apa kita ini. Mau sombong apa kita, saudara-saudara? Kita manusia tidak berarti. Sebutir debu yang tak berarti. Tapi Yesus datang ke sana. Itu loh lukisan Daud tentang kasihnya. Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apa itu mahkota? Ini mahkota saudara-saudara. Ya, klik lagi. Iya. Ini mahkota sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mahkota ini adalah kepala. Ini dipakai oleh raja dan ratu. Dan itu juga mahkota itu melambangkan saudara-saudara kekuasaan, kejayaan, kemakmuran. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ketika Tuhan berikan mahkota kepada kita lebih dari emas dan perak. Amin. Padahal kita tidak pantas tadi. Kita adalah manusia yang jorok dan kotor itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan berikan kepada kita itu. Itulah kasihnya Tuhan kepada kita. Beda dengan manusia, saudara-saudara. Kalau manusia mengasihi karena ingin dikasihi, Yesus tidak. Tidak ada yang dilihat dari diri kita, dia mengasihi, dia mahkotai kita. Kalau manusia mengasihi karena dia ingin dikasihi. Manusia memberi supaya diberi, saudara-saudara. Yang Alkitab dia tulus memberi. Amin. Bukan cuma di gereja, di mana saja. Maka kalau di ayat yang lain Paulus bilang, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jangan untukmu. Beribadah yang menunjukkan. Aku tak teko ke gereja, aku tak teko ibadah supaya aku diberkati. Maksudmu kalau kau sudah datang kepada Tuhan, kau mau dilimpahi berkat, begitu saudara, itu keliru. Jangan datang dalam konsepmu beribadah supaya diberkati, aku berkelimpahan. Tidak. Tapi bagaimana kita berterima kasih atas kematiannya untuk menyelamatkan kita itu. Amin. Jangan. Aku tak beribadah deh. Dan aku diberkati luar biasa. Tidak akan diberkati, kau akan kecewa. Ketika kau datang beribadah tidak diberkati. Tidak kelimpahan gitu saudara. Hapus itu dari pikiran kita. Mungkin terlalu lama kita dengar yang begitu. Sehingga setiap berdoa, Tuhan berkati Bapak Purwadi, berkati Bapak Simeon, berkati Bu Simorakir, berkati semua. Harusnya kita berdoa seperti hari Minggu kemarin. Kuatkan imannya. Saudara, ya. Kuatkan imannya, harus begitu. Diberkati. Kecewa nanti loh. Aku harus didomak dulu sama Pak Simon diberkati terus. Tapi mau diberkati terus aku mau. Bukan itu motivasinya. Ya. Kau beribadah kepada Tuhan bukan supaya diberkati kelimpahan. Ingat itu loh saudara, hapus itu. Ya, hapus itu
dari pikiran kita. Lalu kau memberi supaya aku diberi. Wis, aku tak mau ke gereja. Tak beri kecil, aku diberi nanti gede sama Tuhan. Enggak. Masa memberi kecil, kau harap yang gede kau dapat? Keliru saudara-saudara. Oh ini kan, saya ingat itu ada dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Coba buka. Di sini tidak ada. 2 Korintus 9 ayat 6. Sampai berapa? Ya, oke. Memberi dengan sukacita. Terus? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan tuai sedikit. Loh, coba sampai di sini sudah. Mana benarnya? Terus? Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang tabur banyak tuai banyak. Alkitab loh yang ngomong. Kalau kita memang dengan tulus mau memberi, ya, tidak usah makone didorong. Pak berapa nanti? Janji imam. Ya nanti ya tak bicara dulu sama istri. Nah wes menunggu lo. Sebenarnya udah paksaan kok itu. Ayo, yang kita mau belajar, kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi tadi. Tidak ada yang pantas, tidak ada yang layak dilihat dari diri kita. Kita mengasihi Tuhan. Harusnya begitu saudara-saudara. Yohanes 3:16 coba. Teruskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara-saudara, itu kasih. Maka ada satu lagu bilang,
Sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Kita layak binasa itu tadi, tapi diberikan Yesus kepada kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jangan main-main, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Serius dan sungguh-sungguh. Itu ya. Maka ada satu pernyataan ini. Ku sembah. Begitu sakit penderitaan Tuhan, saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Dia alami kesakitan yang luar biasa itu. Dia rela disalibkan, saudara-saudara, dan berteriak kesakitan, saudara-saudara, saat tergantung di antara langit dan bumi di atas kayu salib. Ia berteriak, kalau boleh aku lepas dari sini, tapi untukku rela dia mati. Sampai dia bilang, Eli, Eli lama sabachthani. Teriak, aku haus. Tidak ada seorang pun yang respon kepada teriakan Yesus itu, saudara-saudara. Semua diam. Bukan sekedar diam, tapi diolok. Coba kita tunggu. Benarkah Elia menurunkannya? Matius 27. Lihat. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini kesakitan. Dia menggeliat di atas kayu salib itu, berteriak di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, iya. Responnya gitu loh. Ia panggil Elia, kita lihat, kita tonton. Dan segeralah datang orang dari mereka, seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Bukan dikasih yang menarik loh. Tidak dikasih air yang bisa menyejukkan loh, tapi dikasih yang kecut. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Coba, bukankah olokan? Diolok, dihina loh. Yuk, lagi. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Tenaga dikeluarkan begitu banyak. Pantas aku haus. Tidak ada yang semua. Kasih anggur asam itu. Di situ ada satu bekas anggur asam, bekas jangan. Benar? Bekas lo. Dan yang baik lo. Dan yang bagus, bekas. Penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. No, penghinaan itu. Kalau kita nyadar kita ini memang tidak pantas loh, kurang ajar sama Tuhan. Ya dulu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, diminum dulu yang bekas-bekas. Berkatalah ia, sudah selesai. Pengampunan Tuhan cukup selesai buatmu, selesai buatmu. Dosamu dihapus.
mengatakan nyawanya selesai, habis. Saudara, apapun yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Sudah selesai.